I've been feeling so, I've been Halo, berjumpa lagi bersama saya Sakti Oktavia, NIM 2020143231 di video pembelajaran part 7. Hari ini kita akan membuat video pembelajaran mengenai struktur pelayanan bimbingan dan konseling, yang mana terdapat 4 submateri. Yang pertama itu ada ruang lingkup dan bidang pelayanan, yang kedua ada fungsi, prinsip, dan asas, yang ketiga itu ada jenis-jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan, yang keempat itu ada program layanan bimbingan dan konseling. Masuk ke materi pembelajaran yang pertama yaitu tentang ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakupi upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, yang pertama itu ada bidang bimbingan pribadi dan sosial. Bidang bimbingan pribadi adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya itu ada bidang bimbingan sosial yang membantu siswa mengenal diri dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti, rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Selanjutnya itu ada bidang bimbingan belajar. Jadi bidang bimbingan belajar ini membantu siswa mengembangkan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar, serta melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu ada bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir ialah dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dalam memilih lapangan pekerjaan, jabatan, profesi tertentu, serta membekali artinya supaya siap memegang jabatan dan dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang telah dimasuki. Materi yang kedua itu ada fungsi, prinsip, dan asas. Yang pertama, fungsi dan tujuan layanan bimbingan dan konseling. 1. Perluasan pemahaman diri dari lingkungan. Yang kedua, pendorong pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga itu ada penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang keempat, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Yang kelima itu ada solusi atas masalah. Yang keenam itu ada perbaikan dan penyembuhan. Yang ketujuh ada pemeliharaan kondisi pribadi dan solusi yang kondusif. Dan yang terakhir itu ada pengembangan potensi diri secara optimal. Yang kedua itu ada asas bimbingan dan konseling. 1. Kerahasiaan. Kerahasiaan ini sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua ada kesukarelaan dalam mengikuti layanan. Yang ketiga itu ada keterbukaan dalam memberi dan menerima informasi. Yang keempat itu keaktifan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima itu ada kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang keenam itu ada kekinian dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh itu ada kedinamisan dalam memandang konseli. Dan yang kedelapan itu ada keterpaduan. Yang kesembilan itu ada keharmonisan. Dan yang terakhir itu ada alih kasus. Selanjutnya itu ada prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan bimbingan konseling untuk semua siswa dan tidak diskriminatif. Yang kedua itu ada bimbingan sebagai proses pelayanan individu. Yang ketiga itu bimbingan dan konseling berlangsung dalam konteks kehidupan. Dan yang keempat itu bimbingan dan konseling bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, bimbingan konseling ditangani oleh tenaga yang profesional. Materi yang ketiga itu ada jenis layanan, kegiatan, pendukung, dan format layanan. Jadi yang pertama itu ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok,
konsultasi, mediasi, dan terakhir ada advokasi. Yang kedua itu ada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi. Nah, merupakan kegiatan pendukung dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta lingkungan yang luas. Yang kedua itu ada himpunan data. Data tentang siswa sangat diperlukan dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Data yang sudah dikumpulkan baik melalui tes maupun non-tes perlu disimpan di dalam himpunan data yang dikenal dengan Cold Data Record. Yang ketiga ada kunjungan rumah, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data keterangan serta kemudahan bagi terutama masalah siswa melalui kunjungan rumah. Yang keempat itu ada konferensi kasus, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami siswa dalam satu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan ketenangan dan kemudahan bagi perantas permasalahan siswa. Yang kelima itu ada ahli kasus, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalah yang dihadapi siswa. Yang terakhir itu ada tampilan kepustakaan. Nah, dimaksudkan ini dapat membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustakaan, karena pustakaan itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, koran, film, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada format layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada klasikal, merupakan layanan yang berfungsi mencegah pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya secara spesifik diarahkan kepada proses yang produktif tanpa mengenal perbedaan genre agama. Mulai dari tingkat TK sampai SMP disajikan melalui kegiatan kelas untuk memahami apa yang dibutuhkan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada kelompok, merupakan kegiatan BK yang melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Tujuan dan format ini itu memberikan individu mencapai perkembangan yang optimal, menciptakan dinamika sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang selanjutnya itu ada individu, merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani siswa secara perorangan. Format ini memang peserta didik atau klien itu mendapatkan pelayanan langsung tatap muka untuk mengerantaskan permasalahan pribadinya. Yang selanjutnya itu ada format lapangan, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien di luar kelas atau lapangan. Yang terakhir itu ada jarak jauh. Nah, merupakan format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media dan atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Dan materi yang keempat itu ada program layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pelayanan dasar, merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui penyiapan pelayanan terstruktur secara klasikal atau kelompok. Yang kedua itu ada pelayanan responsif, merupakan bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan. Yang ketiga itu ada pelayanan perencanaan individual. Pelayanan ini diberikan pada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan masa depan. Yang terakhir itu ada dukungan sistem. Secara tidak langsung artinya memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Jadi itulah video pembelajaran kita pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya.